Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sandiawan sandiawati anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini memulai kajian kita kitab Adabul Alim wal Muta'alim ya. Adabul Alim wal Muta'alim sebuah kitab yang menjelaskan bagaimana adab seorang guru dan bagaimana adab seorang pelajar. Apa saja yang dibutuhkan bagi seorang pelajar dan apa saja yang dibutuhkan bagi seorang guru. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama, pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri organisasi kemasyarakatan yaitu Mbah Hasyim Asy'ari ya, Mbah Hasyim Asy'ari yang membuat kitab ini. Nanti sedikit kita akan bacakan biografinya beliau di awal-awal, nanti kita akan bacakan. Sebelumnya kita baca Fatihah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa la silsilati wa la akhidina minhu wa li jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was salihin wal ulama'il amilin wal fuqaha'i wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wal jami' awliya'illah min masyariqil ardi ila magharibiha fi bariha bahriha min yaminiha ila shimaliha khususan hadiyatan ila Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz wa li sayyidi Syekh Abdul Hasan Asy-Syadili qaddasallahu sirrahul aziz wa khususan hadiyatan ila jami' masyayikhina wa mu'allimina wa asatidina ustadzatina wa jami' thalabatina wa thalibatina alaya minum wal amatna khususan hadiyatan ila musannifi hadzal kitab Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari Al-Jumbani syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-ta'rifu bil muallifi. At-ta'rifu bil muallifi. Pengenalan bil muallifi, seorang muallif, pengarang kitab. Ismuhu wa nasabuhu, namanya dan nasabnya. Wa huwa Muhammadun Hasyim bin Asy'ari ibni Abdul Wahidi ibni Abdul Halimi al-mulaqabi bi Pangeran Benawan
ibni Abdurrahman al-mulaqab bijaka tingkir Sultan Hadiwijaya ibni Abdillah ibni Abdul Aziz ibni Abdul Fattah ibni Maulana Ishaq walidi Raden Ainil Yakin al-Masyhuri bisunan Giri At-Tebu Irmi al-Jombangi. Hashim Asy'ari namanya Muhammad Hashim bin Asy'ari. Hashim Asy'ari, Asy'ari nama bapaknya beliau. Bin Abdul Wahid, makanya kemudian nanti punya anak namanya Wahid Hashim, jadi ngebulak balik begitu namanya. Ibni Abdul Halim, anak dari Abdul Halim al-mulaqab yang diberikan laqab dengan Pangeran Benawan, di masih keturunan seorang raja. Bin Abdurrahman al-mulaqab yang digelari bijaka tingkir. Mbah Hashim Asy'ari ini masih keturunannya Syajaka Tingkir Sultan Hadiwijaya. Bin Abdillah bin Abdul Aziz, anak dari Abdul Fattah. Abdul Fattah anak dari Maulana Ishaq. Ya. Walid Raden Ainil Yakin, bapaknya Raden Ainul Yakin. Al-Masyhur bisunan Giri, yang masyhur disebut dengan Sunan Giri dari Tebu Ireng Jombang. Itu namanya dan nasabnya beliau. Mauliduhu wa nas'atuhu al-ilmiyatu, kelahiran dan perkembangan al-ilmiyatu, perkembangannya dalam sisi ilmu. Mauliduhu, kelahirannya, wa nas'atuhu, dan perkembangannya al-ilmiyatu, dari sisi keilmuan. Mbah Hashim Asy'ari itu wulida fi Gadang, ya, wulida fi Gadang. Mbah Hashim Asy'ari itu dilahirkan di Gadang. Gadang itu di mana? Qaryatin fi shimali Madinati Jombang, sebuah perkampungan di sebelah utara kota Jombang. Yauma Tsulasa, pada hari Selasa. Arba'atun wa isruna Dzulqa'dah, pada tanggal 24 Dzulqa'dah. Alfun wa mi'atani wa sab'atun wa samanun, pada tahun 1287 min sinni al-hijrati, dari tahun
Hijriah. Ya, beliau lahir hari Selasa tanggal 24 Dzulqa'dah 1287 bulan Hijrah. Nasya'a wa tarabba fi hijri walidihi ahsana tarbiyatin. Nasya'a, ia berkembang, wa tarabba, dan terdidik, fi hijri walidihi, di pangkuan walidihi, ayahandanya, ahsana tarbiyatin, dengan sebaik-baiknya pendidikan. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari itu belajar pertama kali bukan ke orang lain, tapi Mbah Hasyim Asy'ari belajar pertama kali tentang ilmu agama itu ke bapaknya sendiri. Sehingga sebenarnya memang sebaik-baiknya pengajaran itu diawali dengan dari orang tua terlebih dahulu. Jadi jangan asal lempar anak ke orang lain. Makanya kenapa kalian dituntut untuk belajar ilmu agama itu, antara lain adalah bukan agar menjadi kiai, bukan untuk jadi ustadz atau ustadzah, bukan. Tapi poin terpentingnya adalah ketika kalian nanti punya anak, kalian bisa didik sendiri. Kalau kamunya tahu jurumiyah, tahu nahu, kan kamu bisa ajarkan langsung ke anak, nggak ke orang lain. Karena biasanya khawatir begini, kalau seorang anak itu dididiknya langsung orang lain atau orang lain yang mendidiknya, biasanya penghormatannya agak beda. Jadi ke orang tua agak biasa-biasa saja dibandingkan dengan guru. Benar apa benar? Ke guru itu takdimnya luar binasa, tapi ke orang tua pribadi biasa-biasa saja, bahkan hampir binasa alaknya di hadapan orang tua. Kenapa demikian? Karena pendidikannya itu tidak langsung dari orang tua. Karena sebaik-baiknya orang tua itu yang mampu mendidik anaknya dari nol sampai jadi nanti nih. Ini Mbah Hasyim Asy'ari sebelum ke pondok-pondok, sebelum berangkat ke pondok-pondok yang lain, itu belajar sama bapaknya sendiri. Mulai dari tajwidnya, nahunya, sampai alfiyahnya sama siapa? Sama bapaknya. Nah, nanti kalian kalau punya anak begitu ya, ajarkan sama anak-anak kalian tuh sampai minimal tafsir Shawi sama kamu sendiri. Minimal tafsir Shawi sama kamu sendiri, kamu yang ngajar anak kalian nanti. Ya. Jadi nanti kalau mau ngelempar anak ke pondok itu nanti, kalau memang sudah dididik dulu oleh kita ini sebagai orang tua. Itu sebagus-bagusnya begitu. Wa qara'a alaihi al-Qur'ana wa jumlatan minal kutubid diniyati ila an kamula rusduhu. Wa qara'a, dan sorogan, wa qara'a, dan sorogan Mbah Hasyim Asy'ari itu alaihi, pada bapaknya. Apa yang disorot? Al-Qur'ana, wa jumlatan, dan beberapa minal kutubid diniyati, dari berbagai macam kitab ad-diniyati, agama. Ila, sampai an kamulat, sempurna, rusduhu, kedewasaannya. Nah, jadi sistem sorogan itu, metode sorogan itu sudah dari zaman dahulu.
seorang murid membacakan Quran di hadapan gurunya. Itu sudah dari dulu sorogannya itu, tapi sekarang itu sudah mulai terkikis. Sistem-sistem sorogan itu sudah terkikis. Kenapa? Karena muridnya ketakutan datang ke guru. Ya, itu kan rata-rata begitu santri sekarangnya. Jadi mau sorogan ke guru itu gemeter duluan. Padahal itu adalah kesempatan yang besar ketika ada seorang guru, kemudian kita mendatangi guru itu, kita baca kitab di hadapannya, biar kita tahu mana yang salah, mana yang benar cara pembacaannya. Tapi kan takut duluan, takut disalahin katanya. Oh, jadi pengennya bener aja. Tuh. Nah, susah jadi ulamanya kalau pengennya bener terus susah jadi ulamanya. Nah, itu sorogan itu penting. Bacain kitab di hadapan guru. Ustaz, yai ajengan punten badhe sorogan. Sorogan naon? Iya sorogan kitab Adabul Alim wal Muta'alim, mangga diaturanan. Baca kamu di hadapan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Ulida fi gadang qaryatin fi syamali Madinati Jombang yauma salasa arba'atun wa isruna dzulqa'dah alfun wa mi'atani sab'atun wa samanuna min sanah hijrah nasya wa taraba fi hijri walidi asana tarbiyatin di hadapan guru. Nanti ketika guru ngomong salah, oh tuh mana kiai salah. Nah, kalimatna dibaca al-kutubinya ulah al-katabah al-kutubi. Naon sebabna eta kiai? Oh eta teh jamak taksir dina kitab dina mufradna al-kitab. Oh, jadi weh nyano mun urang sorogan teh. Tapi mun teu sorogan nya asa mun urang maca teh pang bener-benerna sorangan we. Padahal salah gitu untuk pakai sorogan. Jadi pentingnya sorogan di situ. Sorogan mau ke Ustadz Irfan di sini silahkan, mau ke Kang Yasin silahkan, sok sorogan. Sumarahila fi talabil ilmi ila asharil ma'hadi al-islamiyah fi biladi Jawa. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari berangkat untuk mencari ilmu ila asharil ma'ahid ke pondok-pondok ternama fi biladi Jawa di daerah Jawa. Tuh. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari setelah pendidikan dari ayahandanya berangkat ke berbagai macam pesantren-pesantren yang ternama terkenal di daerah Maestro Jawa. Minha diantaranya Ma'hadu Sona, yaitu Ma'had Sono. Ya, Ma'had apa? Ma'had Sono. Kemudian di Ma'had apa lagi? Wa Ma'hadu Siwalan dan Ma'had Siwalan. Kilahuma fi Sidoarjo. Ma'had Sono dan Ma'had Siwalan itu kedua-duanya ada di kota Sidoarjo. Melanjutkan lagi kemana? Wa Ma'hadu Langitan di Tuban. Setelah menyelesaikan pendidikan di Ma'had Sono dan menyelesaikan pendidikan di Ma'had Siwalan, Mbah Hasyim Asy'ari melanjutkan lagi ke Pondok Langitan di Tuban. Banyak tuh pondoknya tuh. Summa intaqala ila Ma'hadi Bangkalan. Kemudian berpindah Mbah Hasyim Asy'ari itu ke Pondok Bangkalan. Di mana? Fi Jazirati Madura, di Pulau Madura. Tuh. Di daerah Madura beliau berangkat. Subhanallah. Kita baru di satu pesantren aja udah banyak gak betahnya ya.
Ini Mbah Hasyim Asy'ari dari Mahatsono pindah lagi ke Mahatsiwalan. Ini selesai loh ya, bukan pindah-pindah ngacrok-ngacrok begitu, bukan. Tahu ngacrok-ngacrok? Kesini nggak betah pindah pondok, nggak betah pindah pondok, nggak betah pindah. Bukan begitu Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari itu dari satu pondok selesai dan dianggap selesai oleh kiainya, pindah lagi ke Siwalan, dianggap selesai. Jadi kebanyakan hari ini juga ada santri yang pindah-pindah, ingin sama seperti Mbah Hasyim Asy'ari, tapi caranya beda. Ini mah satu nggak betah pindah, nggak betah pindah. Atau ada juga yang pindah-pindah, satu diusir sama kiainya, terus diusir lagi, diusir lagi, diusir lagi. Kenapa? Karena banyak masalah di pondoknya, tukang ngerokok, sering dibotak aja sama kiainya, akhirnya dipindah, diusir dari pondok ke pondok-pondok yang lain. Mbah Hasyim Asy'ari nggak begitu, dari satu pondok selesai, ke pondok yang lain selesai lagi, ke pondok yang lain selesai lagi, sampai pada akhirnya berujung ke pondok pesantren Bangkalan. Siapa pimpinannya saat itu? Mbah Khalil Bangkalan. Makanya saya kan sering cerita bahwa Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah anak murid dari Mbah Khalil Bangkalan. Itu Bangkalan itu Mbah Khalil ya. Wala zama fi sahibal karamati Asy-Syaikh Khalil Waliyallah, dan bermulazamah. Mana bermulazamah ini kayak kalian hari ini ya, berhadapan seperti ini namanya bermulazamah antara guru dan murid berhadap-hadapan, itu namanya bermulazamah. Walazama fihi, dan bermulazamah Mbah Hasyim Asy'ari di pondok Bangkalan itu kepada sahibal karamah Syekh Khalil Waliyallah. Suma setelah itu hajaro ila diyari Makkata wal masyairi al haramiyah fa'aqama biha iddata sanawatin. Kemudian setelah selesai dari pondok pesantren Bangkalan bermulazamah dengan Mbah Khalil, Mbah Hasyim Asy'ari berangkat ila diari Makkah, ke daerah Mekah, wal masyairil haramiyah, dan tempat-tempat suci di sana. Jadi belajar selanjutnya Mbah Hasyim Asy'ari belajar ke kota Mekah. Jadi kalau kita lihat perjalanannya ini luar biasa, tamak ilmu banget beliau ini, haus sama ilmu. Dari satu pesantren pindah lagi, selesai pada akhirnya berangkat ke kota Mekah. Berarti kan haus. Kita haus nggak sama ilmu? Haus kan, kita juga haus. Haus sama ilmu, bukan kehausan. Lah, gak puasa. Ya udah, nggak apa-apa. Gitu ya. Kalau kita lihat perjalanannya berpindah lagi, ini menandakan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari ini tamak betul dengan ilmu, haus betul dengan ilmu. Tak salah kalau pada akhirnya beliau menjadi sosok ulama besar di Indonesia, enggak salah, betul. Wa qara'a faqama bi'a iddata sanawatin, kemudian tinggal Mbah Hasyim Asy'ari di kota Mekah iddata sanawatin, beberapa tahun di sana. Wa qara'a ala akabiril ulama'i fiha, dan sorogan Mbah Hasyim Asy'ari ala akabiril ulama, pada pembesar-pembesar ulama di kota Mekah. Siapa diantaranya? Faqara'a ala Syekh Muhammad Nawawi Banten Al-Banteni, sorogan Mbah Hasyim Asy'ari kepada Syekh Muhammad Nawawi
Banten. Syekh Nawawi Banten itu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Wa Syekh Khatib Al-Minangkabawi, dan sorogan pula kepada Syekh Khatib Minangkabau. Wa Syekh Syu'aib bin Abdurrahman Anwar Al-Fununi, dan sorogan pada Syekh Syu'aib bin Abdurrahman Anwar Al-Fununi bermacam-macam bidang ilmu. Wa qara'a ala Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani, dan sorogan kepada Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani Kutubal Ahadisin Nabawiyah, tentang kitab-kitab hadis Nabi. Summa qara'a ala Syekh Muhammad Mahfud bin Abdullah At-Tarmasi al-ulum asy-syar'iyyata wal alatil adabiyata wal a'mal al-hadisiyata. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari juga sorogan kepada Syekh Muhammad Mahfud bin Abdullah At-Tarmasi dari Termas, Jawa. Apa yang dibacakan, apa yang disorot oleh Mbah Hasyim Asy'ari, al-ulum asy-syar'iyyah, ilmu-ilmu tentang syariat, wal alatil adabiyah, dan ilmu sastra Arab, wal a'mal al hadisiyata, dan bidang-bidang ilmu hadis. Hatta adraka kasiran minal ma'quli wal manquli, sehingga Mbah Hasyim Asy'ari itu adraka mengaji kasiron banyak ilmu minal ma'quli dari ilmu-ilmu logika, wal manquli dan ilmu-ilmu manqul, ya, ilmu literasi. Artinya kita tahu dari hal ini bahwa Mbah Hasyim Asy'ari itu ternyata ahli di bidang berbagai macam ilmu. Karena yang dipelajari oleh Mbah Hasyim Asy'ari tidak hanya satu bidang ilmu saja, berbagai macam ilmu. Kalau orang sekarang nggak begitu, ya. Berangkat kemana, ke luar negeri, terkadang ada saja santri berangkat ke luar negeri itu bukan karena untuk belajar, tapi niatnya biar dapat LC-nya. Lumayan dapat LC kan keren katanya. Balik dari Mesir pulang ke Indonesia, bukan pada akhirnya faham dari berbagai macam ilmu, tapi ngedelong dong. Mubtada nggak tahu, khobar nggak tahu, istiarah makniyah nggak tahu, istiarah tasriyah nggak tahu, istiarah tabaiyah nggak tahu. Lulusan dari Mesir, yo kan malu. Hanya nanti kalau diantara kalian ada yang mau keluar negeri, kemudian pengen belajar, ya niatkan belajar bukan pengen dapat LC-nya, ya, bukan karena luar negerinya, bukan, tapi pengen belajar kepada ulama-ulama besar, gitu. Jangan hanya berangkat, sudah setelah berangkat keren saja, jangan begitu ya. Ikuti cara-caranya Mbah Hasyim Asy'ari. Datangi ulama-ulama besar, kemudian bermulazamah kepada mereka-mereka, kemudian pada akhirnya kita dapatkan ilmu yang begitu banyak dari para ulama-ulama besar itu. Setelahnya, setelah dari Mekah, apa yang dilakukan oleh Mbah Hasyim Asy'ari? Summa raja'a ila baladihi, kemudian kembali ke negaranya. Apakah kemudian ketika kembali ke Indonesia beliau diam saja? Enggak, fahaqqaqa,
Jadi Mbah Hasyim Asy'ari setelah pulang dari kota Mekah datang ke Indonesia, beliau itu mentahqiq beberapa kitab. Ini salah satu pekerjaan yang sulit. Ya. Bagi ahli ilmu itu yang paling sulit adalah mentahqiq. Mentahqiq itu mencari kalimat-kalimat yang salah di dalam kitab dan mengoreksi berbagai macam hadis, mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Itu kerjaan yang Mbah Hasyim Asy'ari dulu sebelum membentuk Nahdlatul Ulama, kerjaan di masa mudanya itu, ini umur 30 tahunan loh. Beliau itu mentahqiq kitab itu di umur 30 tahunan. Tahqiq kitab. Dan kitab yang ditahqiqnya bukan kitab-kitab kecil, kitab-kitab besar yang ditahqiq oleh beliau itu. Ternyata Masya Allah ilmunya Mbah Hasyim Asy'ari itu. Wa'allafa, dan mengarang kitab. Ya karena beliau ketika jadi santrinya itu gak banyak tidur ketika ngajinya serius. Mbah Hasyim Asy'ari dari dulunya, dari masa kecilnya serius ngajinya. Maka nggak salah kalau Mbah Hasyim Asy'ari ini jadi ulama besar. Wadaqaqa, dan ketika pulang dari kota Mekah ke Indonesia, kerjaannya Mbah Hasyim Asy'ari adalah membahas ilmu sampai detail. Dakik, ya, wadaqaqa, membahas ilmu sampai begitu detail. Wasannafa a'malahu al-khairiyah, dan melakukan aktivitas al-khairiyah kemanusiaan. Tuh. Jadi aktivis beliau ini, selain di bidang ilmu beliau gelut di dalamnya, tapi ternyata juga beliau ini seorang aktivis kemanusiaan. Bukan hanya cerdas ilmu. Ada orang-orang yang pandai ilmunya, keren ilmunya, bagus ilmunya, tapi dari sisi kemanusiaan tidak. Dan ini sisi kemanusiaan itu mendarah daging Mbah Hasyim Asy'ari itu. Dari mulai ayahandanya sampai kepada uyut-uyutnya pada Sunan Giri tadi, sampai kepada Gus Durnya sebagai cucunya beliau menjadi apa? Aktivis kemanusiaan. Beliau itu, ya contoh lah, lihat Gus Dur. Ya, lihat Gus Dur, ilmunya wajib. Gus Dur itu penuh dengan keilmuan. Bukan hanya itu, beliau itu disenangi, digemari, disukai, dicintai bukan hanya oleh umat muslim saja. Makanya karena beliau ini aktivis kemanusiaan, berbagai macam agama pun, dari Kristen, Katolik, Konghucu, semua cinta kepada siapa? Kepada Gus Dur. Kenapa? Karena aktivis kemanusiaan. Nggak pernah beda-bedakan. Orang lain itu begini begitu, nggak pernah. Itu Gus Dur tuh. Kewaliannya nampak luar biasa. Ya karena punya kakeknya luar biasa juga, nurun ini mendarah daging. Tapi titip, ilmu itu nggak bisa diturunin dari bapaknya, nggak bisa. Berarti ini maksudnya apa? Perjuangannya sama dari mulai kakeknya, bapaknya sampai kepada Gus Durnya, perjuangannya sama dalam menimba ilmu. Makanya begini. Kalau bapak kamu kiai, jangan punya cita-cita jadi kiai. Kalau kamunya tidak sama perjuangannya dengan bapakmu yang jadi kiai. Jangan punya cita-cita sekalipun kamu punya kakek syekhul masyayikh, syekhnya dari syekh, guru dari seorang guru. Jangan kamu punya cita-cita seperti itu kalau kamu aktivitasnya, gerakannya tak sama buyut kamu. Gitu, paham? Ini karena bisa sama itu karena memang gerakannya sama, yang dilakukannya sama, mulai dari kakeknya, uyutnya sampai kepada cucunya sekalipun sama.
Ustaz, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, biasanya mereka-mereka itu menceritakan kakek-kakeknya. Biasanya. Sehingga kalau diceritakan tentang kakek kamu itu begini, muncul ada giro. Oh, kakek saya itu begini. Oh, kalau begitu saya juga harus sama dengan kakek saya. Punya anak lagi, terus begitu lagi diceritakan lagi, dalam rangka bukan untuk menyombongkan diri, tapi dalam rangka untuk memicu semangat juang kepada keturunan. Jangan sampai pada akhirnya keturunan yang baik hancur karena semangatnya hilang. Oh, ini kan luar biasa, jabat tingkirnya kan ini pahlawan, Pak. Ya, Sunan Girinya ini kan seorang waliullah dari waliutisah, dari wali songo. Oh, ini kan perjuangan hebat-hebat semua nih. Ya, mudah-mudahan kita bisa nih kayak Mbah Hasyim Asy'ari ini. Wa harakatahu al-ijtimaiyah, dan melakukan gerakan-gerakan sosial. Bukan hanya bidang perkiaian, bidang keulamaan, tapi juga aktivis perjuangan kemanusiaan, jalan sosial, jalan. Mbah Hasyim Asy'ari itu hebatnya. Ba'da an raja'a min baladillahil haram bana ma'hadan islamiyan bi Tebu Ireng, Jombang. Setelah Mbah Hasyim Asy'ari pulang min baladillah, dari kota ya Mekah al-Haram, bana ma'hadan, ia membangun satu pondok pesantren di Tebu Ireng, Jombang, di Tebu Ireng, Jombang. Masya Allah, ya ulama, aktivis sosial, aktivis kemanusiaan, juga pimpinan pondok pesantren. Aktif banget ya kan? Hidupnya tuh progres itu beliau itu. Nah, biasa. Wadhalika fi sitin wa isrina Rabiul Awal, ya, alfin wa salasimi'a sab'ata asyar. Hal itu terjadi di tahun di tanggal 26 Rabiul Awal 1317. Beliau membangun pondok pesantren itu di tahun 1317, tepatnya pada tanggal 26 Rabiul Awal. Masih muda. Enggak dipakai. Nanti aja. Ya. Masih di umur berapa? Di umur 30 tahun. Bikin pesantren masih umur muda. Nah, summa adhafa ilaihi madrasatan salafiyatan syafi'iyah. Kemudian menambahkan siapa Mbah Hasyim Asy'ari ilaihi, pada mahad pesantren tersebut, madrasah salafiyah syafi'iyah. Di pesantren itu ada sebuah madrasah salafiyah syafi'iyah yang bermadhamkan Imam Syafi'i. Wa wala tadris, di umur yang masih mudanya beliau wala tadris, memimpin madrasah, wa ta'lim, dan memimpin majlis taklim, fihima, ya, di dalam madrasah dan majlis taklim tersebut. Jadi beliau itu memimpin madrasah, ya pondok, ya majlis taklim, aktivis kemanusiaan, aktivis sosial pula, sebagai pentahqiq, sebagai pengarang kitab, membahas ilmu dengan detail. Segala macam dibabat sama Mbah Hasyim
Ari luar biasa. Fajtama alai unasun yastamiduna fi faidani ilmihi wasijali adabihi. Kemudian berkumpullah alaihi pada Hasyim Asy'ari unasun sekelompok orang yastamiduna ingin menimba ilmu, ya, min faydani ilmihi dari luapan ilmunya Mbah Hasyim Asy'ari. Yastamiduna ingin menimba ilmu min faydani dari luapan ilmunya Mbah Hasyim Asy'ari. Akhirnya setelah Mbah Hasyim Asy'ari membentuk pondok pesantren, tidak lama kemudian banyak begitu orang yang datang kepada beliau untuk menimba ilmunya yang begitu meluap, ya. Wasijali adabihi dan karya-karya ilmunya. Wasijali adabihi dan karya-karya ilmunya. Insyaallah. Mantap. Wa yariduna ala mawaidi irfani, dan mereka semua berdatangan untuk menyantap mawaid, hidangan-hidangan irfani, ilmunya Mbah Hasyim Asy'ari. Insyaallah ya. Langsung ngajinya sama pakar. Wa manaili fununi, dan sumber-sumber ilmu. Jadi seakan-akan ketika mereka datang kepada Mbah Hasyim Asy'ari itu seakan-akan mereka sedang mendatangi begitu banyak hidangan ilmu dan mendatangi sumber-sumber ilmu, seakan-akan seperti itu. Wa fi sitata asyara Rajab, dan pada tanggal 16 Rajab, ya, pada tahun 1344, asasa jam'iyatan Nahdlatul Ulama ma'a ashabihi. Beliau menggagas jam'iyah, organisasi Nahdlatul Ulama ma'a ashabihi, bersama para sahabat-sahabatnya. Masya Allah. Siapa di antara sahabat-sahabat Mbah Hasyim Asy'ari itu? Minhu, diantaranya adalah Syekh Abdul Wahhab Hasbullah, ya. Mbah Abdul Wahhab Hasbullah, wa Syekh Bisri Sansuri, dan Syekh Bisri Sansuri, wa ghairuhuma, dan lain sebagainya, min akabiri ulama Jawa, dari pembesar ulama-ulama Jawa. Wa hadhil jam'iyatun diniyatun ijtimaiyatun. Organisasi ini adalah organisasi diniyatun, keagamaan, ijtimaiyatun, serta sosial, tahtal muslimin, mengatasnamakan umat Islam. Tahtal muslimin, mengatasnamakan umat Islam. Ala an yatamassaku bil kitabi wa sunnati,
Allah berdasarkan an yatamassaku berpegang teguh bil kitabi dengan kitab wa sunnati dan sunnah. Jadi Jam'iyah Nahdlatul Ulama, organisasi Nahdlatul Ulama dari mulai berdirinya ya, Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu berpegang teguh pada kitab dan sunnah. Jadi pernah banyak yang bertanya, karena kan seringkali Nahdlatul Ulama ketika menentukan bulan suci Ramadan itu lama banget ya. Banyak yang komplain orang NU ribet, NU mah ribet, NU mah ribet, NU mah ribet. Bukan NU yang ribet, justru NU itu yatamassaku bil kitabi wa sunnah, karena berpegang teguh berpatokan kepada Quran dan sunnah, maka mau tidak mau diamalkan tuh Quran dan sunnahnya. Dari mana? Coba kita perhatikan hadis Nabi, sumu li ru'yati, berpuasalah kalian itu karena melihat ru'yah. Nanti kalau tidak terlihat ru'yahnya, maka pakailah metode hisab. Jadi ru'yah dulu, kalau nggak ketemu ru'yahnya karena sebab mendung, maka gunakan hisab, jangan langsung hisab. Makanya penentuan Ramadan hari ini itu kan kemarin tidak terlihat hilalnya tidak terlihat karena sebab apa? Karena sebab mendung. Akhirnya rapat dulu nih para pakar-pakar dalam bidang ru'yah ya, mereka itu berkumpul bersama, pada akhirnya apa? Setelah rapat dibentuklah ada kesepakatan bahwa tanggal 1 Ramadan jatuh pada tanggal 1 Maret. Itu menggunakan hisab. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung hisab, karena Nahdlatul Ulama berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah. Jadi salah kalau ada yang mengatakan NU ribet, bukan ribet. Ya, bukan ribet. Karena memang antara hisab yang kemarin yang kita pelajari dengan ru'yah itu memang agak ribet dan lebih ribet ru'yah dan agak sulit ru'yah. Tapi namun demikian tenang, Nahdlatul Ulama tidak akan pernah habis ulama-ulama yang faham dalam bidang ru'yah, gak akan habis, tenang ya. Nahdlatul Ulama tidak akan kehabisan para ulama, tenang, aman ya, aman. NU gak akan habis dari ulama, gak akan, karena dari anaknya kiai muncul kiai lagi, dari kiainya muncul kiai lagi, dari kiai itu muncul lagi kiai. Jadi Nahdlatul Ulama gak akan pernah habis sama para ulama. Pasti muncul ulama-ulama baru dari Nahdlatul Ulama, tenang saja ya, aman. Wa yajtanibud dhalalata wal bid'ata, dan organisasi Nahdlatul Ulama itu yajtanibud dhalalata, menjauhkan hal-hal yang dolalah, sesat, wal bid'ata, dan bid'ah. Bid'ah yang mana yang dijauhkan oleh Nahdlatul Ulama? Bid'ah munkaroh, bid'ah yang memang dibenci dalam syariat. Kalau bid'ahnya itu bid'ah yang masih dianggap baik-baik saja, ya tetap dilakukan oleh organisasi Nahdlatul Ulama. Tapi kalau bid'ahnya bid'ah munkarot, mereka tinggalkan. Tuh. Hari ini ada aja kadang-kadang yang ngaku Nahdlatul Ulama, tapi terkadang ada juga yang bid'ah munkarotnya pun dilakukan. Nah ini bisa jadi Nahdlatul Ulama NU abal-abal. Kalau NU asli itu nggak begitu. NU asli itu mereka yang diambil ya bid'ahnya bid'ah hasanah saja, bid'ah munkaroh tidak mau. Ada Ustaz bid'ah munkaroh, ada. Mana? Sholawatan pakai DJ, kemudian jamaahnya joget, itu bid'ahnya bid'ah munkaroh ya. Ya, kalau sholawatan ya sholawatan aja ya, sholawatan aja, santun, sopan ya. Kalau sholawatan nggak joget. Ini terjadi
sholawatan kemudian kumpul bersama dengan judulnya apa, Maulid Nabi. Setelah itu jamaahnya joget-joget, bahkan sampai pakai DJ. Ada Ustaz, ada. Ini bidah munkaroh. Tinggalkan yang seperti itu, nggak usah ya. Bidah munkaroh nggak perlu kita lakukan. Selama baik, pertanyaannya joget-joget begitu ketika sholawatan, baiknya di mana? Ada kebaikannya? Nggak ada. Yang ada nanti pulang dari habis sholawatan, bukan ingat Nabi, ingat sama joget. Wa tuhridum alal jihadi li'ilai kalimatillah. Organisasi itu pun tuhridu, memotivasi umat muslim alal jihadi, untuk berjihad li'ilai kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Jadi pada dasarnya Nahdlatul Ulama berdiri itu bukan dalam ranah-ranah duniawi, bukan. Tapi Nahdlatul Ulama itu berdiri itu untuk menegakkan kalimat Allah. Gitu ya. Tapi ada saja kadang-kadang dijadikan dijadikan praktek politik untuk kesenangan dunia. Ya mudah-mudahan mereka-mereka yang hari ini sedang berada di posisi-posisi internal Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan mereka tidak ngacak-ngacak pondasi Nahdlatul Ulama, karena pondasinya Nahdlatul Ulama adalah li'ilai kalimatillah, menegakkan kalimat Allah ya, bukan untuk mencari harta dunia. Banyak hari ini masuk NU itu untuk apa katanya? Channel, link, biar gampang segala sesuatunya lewat Nahdlatul Ulama. Dia dapat bantuannya gampang lewat Nahdlatul Ulama. Ini kan berarti kan duniawi kalau begitu. Naudzubillah. Ilmuhu wa ta'alifuhu, ilmunya dan karangan-karangan beliau. La syakka, belum ya? Famahad dulu, famahadu tebu ireng Jombang wa jam'iyatun Nahdlatul Ulama huma asaroni azimani min asaril khairiyah. Mahad tebu ireng Jombang dan organisasi Nahdlatul Ulama, kedua-duanya adalah asaroni, bukti jejak, azimani yang agung, min asari dari jejaknya Mbah Hasyim Asy'ari, al khairiyah dari sisi kemanusiaan. Jadi Pondok Pesantren Tebu Ireng, organisasi Nahdlatul Ulama, dua-duanya adalah jejak bahwa Mbah Hasyim Asy'ari pernah menggagas dua hal itu, pondok pesantren dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Ya. Ilmu wa ta'alifu, ilmunya dan karangan-karangan beliau. La syakka annahu qad haza minal ulumi aw fariha wa nala minal funun. Bilang la syakka annahu qad haza minal ulumi aw faraha wa nala minal fununi aktsaraha hatta sara qudwatan li ulama asrihi wa man ba'dahum ila yaumina hadza. Nah, la syakka, tidak diragukan lagi, annahu, bahwa Mbah Hasyim Asy'ari qad haza, telah meraih minal ulum, berbagai macam ilmu, au faraha, paling sempurnanya ilmu. Artinya Mbah Hasyim Asy'ari tidak diragukan lagi bahwa beliau itu memiliki
mampu dengan berbagai macam ilmu dengan sempurna. Ngomongin nahu nggak jurumiah doang, ya. Ngomongin balaghah bukan ilmu bayan doang, tuh. Ngomongin sorof bukan doroba doang. Jadi sempurna ilmunya di berbagai macam bidang. Nah, itu Mbah Hasyim Asy'ari. Wa nala minal fununi aktsaraha, dan mendapatkan berbagai macam ilmu aktsaraha paling banyak. Artinya Mbah Hasyim Asy'ari ini salah satu ulama yang paling banyak memiliki ilmu. Hatta sara qudwatan di ulamai asri, sampai-sampai Mbah Hasyim Asy'ari sara menjadi qudwatan teladan li ulamai asrihi, untuk ulama-ulama sezamannya. Waman ba'dahum, dan orang-orang setelah mereka. Ila yaumina hadza, sampai hari ini. Ya, siapa sih yang nggak tergira, terkesima dengan perjalanannya Mbah Hasyim Asy'ari? Semua ulama sampai hari ini pun terkesima. Semua ulama sampai hari ini pun pengen banget seperti Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi teladan beliau itu sampai detik ini teladan. Bahkan siapa Ustadz Adi Hidayat juga pernah menjelaskan tentang Mbah Hasyim Asy'ari. Saking beliau itu menjadikan Mbah Hasyim Asy'ari itu sebagai teladan. Karena kehebatan beliau dari sisi ilmu. Hebat. Nah, mudah-mudahan nanti bermunculan lagi nih Mbah Hasyim Asy'ari yang lainnya nanti. Setelah Mbah Hasyim Asy'ari yang aslinya wafat, mudah-mudahan nanti ada lagi muncul lagi Mbah Hasyim Asy'ari yang lain. Dan mudah-mudahan dari Darul Furqan ini muncul nanti ada Mbah Hasyim Asy'ari yang sama dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Amin ya rabbal alamin. Famin sa'ati ilmihi wa daqqati fahmihi dhaharat ta'alifu mufidatun wa tasanifu adidatun. Famin sa'ati, dan karena keluasan ilmihi, ilmunya, wa daqqati fahmihi, dan detail kefahamannya, maka dari keluasan dan kedetailan fahamannya Mbah Hasyim Asy'ari, dhaharat, bermunculan ta'alifu mufidatun, karangan-karangan yang berguna, wa tasanifu, dan kitab-kitab adidatun yang begitu banyak. Jadi karena beliau tidak, orangnya itu nggak statis, orangnya nggak mau diem. Jadi hari-harinya itu dipakai buat nulis terus, sampai pada akhirnya dari tulisan-tulisan itu bermunculan lahir berbagai macam kitab. Jadi penulis juga beliau ini, penulis, ya. Selain ahli di bidang ilmu, beliau juga penulis. Selain itu aktivis kemanusiaan, selain itu aktivis organisasi. Wah, luar biasa deh. Pokoknya paket lengkap Mbah Hasyim Asy'ari ini. Hafal Quran enggak beliau? Hafal Quran. Jadi enggak, kan banyak juga penghafal Quran itu hari ini nyatok dihafal Quran, udah jadi tafsir Quran aja udah mentok di situ. Mbah Hasyim Asy'ari, yo ahli Quran, yo ahli perkitaban, yo ahli maca kitab, yo ahli nafsir, ahli mensyarah, ya penulis juga, aktivis kemanusiaan, yo aktivis sosial juga. Mana buktinya? Tuh tebu ireng. Mana buktinya? Tuh